Sejarah lahirnya Balai Pustaka. Perkembangan kesusastraan Indonesia modern tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Balai Pustaka. Balai Pustaka sendiri pada awalnya adalah Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat atau Komisi for the Indonesian School and Folklore yang didirikan pada tahun 1908. Latar belakang lahirnya Balai Pustaka. Komisi ini dimaksudkan untuk memerangi bacaan liar yang banyak beredar pada awal abad ke-20. Selain itu, untuk memerangi pengaruh nasionalisme dan sosialisme yang mulai tumbuh subur di kalangan pemuda pelajar. Contoh karya Balai Pustaka: 1. Roman Azab dan Sengsara pada tahun 1920, yang berikut Siti Nurbaya pada tahun 1922, yang berikut Muda Taruna pada tahun 1922, karya Muhammad Qasim dan Asma Rajaya 1928, yang berikut Sengsara Membawa Nikmat karya tulis Sutan Sati lebih jelas dalam salah satu asuhan karya Abdul Muiz, roman Sejarah Hulubang, Sejarah 1934 karya Nur Sultan Iskandar. Pada tahun 1930-an, Balai Pustaka menjadi penerbit besar karena didukung oleh kekuasaan pemerintah sehingga mampu menyebarluaskan produksinya ke seluruh Nusantara. Pada periode ini muncul sederet nama pengarang beserta hasil-hasil karya ciptaannya. Umumnya, karangan mereka kecenderungan semangat pemberontakan pada kultur etnis yang sedang menghadapi akulturasi sehingga menimbulkan berbagai problem ekstensi. Pengarang angkatan Balai Pustaka 1. Merari Siregar, Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Muhammad Qasim, Sumon HS, Adinegoro, tulis Sutan Sati, Ahmad Datuk, Modo Joydongo, Muhammad Yamin, dan lain-lain. Karya Nur Sultan Sati Iskandar, Apalah Dayaku, Keren Aku Perempuan, Ulu Bawang, Katak Hendak Jadi Lembu, kumpulan cerpen ujian masa 1952, Perjuangan Serikandi Irian Barat untuk Kemerdekaan 1962. Angkatan Pujangga Baru lahir pada tahun 1933 sebagai kelanjutan dari Angkatan Balai Pustaka. Faktor utamanya adalah reaksi terhadap sensor Balai Pustaka yang membatasi tema-tema nasionalisme dan kritik sosial politik. Para sastrawan muda yang sebagian besar berpendidikan barat dan fasih berbahasa Belanda merasa perlu ruang bebas untuk mengekspresikan semangat kebangsaan dan modernitas. Pada 26 Juni 1933 terbitlah sebuah majalah yang dinamakan Pujangga Baru dan tersebar luas di kalangan para sastrawan yang terpelajar waktu itu. Majalah tersebut didirikan oleh Sultan Takdir Ali Syabana, Armijin Pane, dan Amir Hamzan. Pujangga Baru memiliki dua konsep pembaruan, yaitu konsep pembaruan yang berorientasi ke barat yang dipelopori oleh Sultan Takdir Ali Syabana. Yang kedua, konsep pembaruan yang berorientasikan ke timur yang dipelopori oleh Sanusi Pane. Peran majalah Pujangga Baru. Nama Angkatan Pujangga Baru diambil dari nama majalah sastra dan budaya Pujangga Baru, ejaan lama atau Pujangga Baru, yang didirikan oleh Sultan Takdir Ali Syabana, Armijin Pane, dan Amir Hamzan. Majalah ini terbit perdana pada Juli 1933 dan menjadi mimbar para sastrawan untuk mempublikasikan karya-karya yang bertema kebangsaan dan persatuan bangsa, emansipasi wanita, pergumulan antara nilai timur, tradisi dan barat modernitas. Tokoh-tokoh utama dan karya. 1. Sultan Takdir Ali Syabana, asal daerah Sumatera Utara, karyanya layar terkembang. Yang kedua, Armijin Pane, asal daerah Sumatera Utara, karyanya belenggu novel 1940. Yang ketiga, Sanusi Pane, asal daerah Sumatera Utara, karyanya Mada Kelana, kumpulan puisi Persatuan Indonesia. Yang kelima,
J.N. Tatengkeng asal daerah Sulawesi Utara, karya Rindu Dendam, kumpulan sajak. Yang keenam, Hamka asal daerah Sumatera Barat, karyanya di bawah lindungan Ka'bah dan tenggelamnya kapal Van der Veek. Peristiwa-peristiwa penting, yang satu, perdebatan kebudayaan, yang kedua, Kongres Bahasa Indonesia pertama, yang ketiga, penutupan majalah. Awalnya angkatan ini disebut Angkatan Sesudah Perang, Angkatan Chairil Anwar, Angkatan Kemerdekaan, dan lain-lain. Pada tahun 1948, barulah populer dengan nama Angkatan 45. Rosihan Anwar yang menyebutkan nama ini. Nama Angkatan 45 menjadi populer dan digunakan oleh semua pihak sebagai nama resmi. Meski nama sudah diresmikan, sendi dan landasan ideal belum dirumuskan. Sendi dan landasan dirumuskan dan diumumkan pada tahun 1950 melalui majalah Surat Kepercayaan, Gelengkan. Saat itu Chairil Anwar telah meninggal. Nama Angkatan 45 menjadi populer dan digunakan oleh semua pihak sebagai nama resmi. Peristiwa Angkatan 45. Armidin Pane dan Sultan Takdir Ali Syabana berpendapat bahwa Angkatan 45 hanyalah lanjutan angkatan sebelumnya, yaitu Angkatan Pujangga Baru. Bahkan ada pengarang berhaluan kiri pernah menyerang Angkatan 45 dengan semboyan yang dilontarkan oleh A.S. Dartah bahwa Angkatan 45 sudah mampus. Namun ada yang membela Angkatan 45 seperti H.B. Jasin dan lain-lain. H.B. Jasin pada tahun 1952 mengumpulkan esai berjudul Angkatan 45 sebagai bentuk pembelaan terhadap kelahiran dan hak hidup Angkatan 45. Jasin mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan antara Angkatan 45 dan Pujangga Baru, yakni gaya atau pandangan. Esai kemudian diterbitkan dalam bentuk Kesusastraan Indonesia Modern dan Kritik dan esai 1945. Mereka mengatakan bahwa pengarang yang muda-muda atau Angkatan 45 tidak bisa disamakan dengan Angkatan Pujangga Baru. Tokoh-tokoh Angkatan 45, Rival Apin, Idrus, Asrul Sani, Chairil Anwar, dan lain-lain. Angkatan 66. Angkatan ini pertama kali diperkenalkan oleh H.B. Jasin dalam majalah Horizon yang berjudul Angkatan 66. Bangkitnya suatu generasi. Selanjutnya karangan itu dibuat dalam bentuk buku yang berjudul Angkatan 66 Prosa dan Puisi. Satu karakteristik Angkatan 66. Bercorak perjuangan anti tirani, protes politik, dan lain-lain, bercorak membela keadilan, mencintai nusa bangsa dan negara, berontak, pembelaan terhadap Pancasila, protes sosial dan politik. Contoh karya: Tirani, kumpulan sajak, karya Taufik Ismail; Bumi yang Berpeluh, karya Bur Rusanti; Perlawanan, karya Mansur Samin; Pembebasan, karya Abdul Wahid Situmeang. Sejarah lahirnya Angkatan 70. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Dami Ente Toda dalam kertas kerjanya Peta-peta Perpuisian Indonesia 1970-an dalam sketsa yang diajukan dalam diskusi sastra memperingati ulang tahun ke-5 majalah. Dikta Sastra di Fakultas Sastra UI 25 Mei 1977. Kertas kerja ini kemudian dimuat dalam majalah Budaya Jaya September 1977 dan dalam Sastra Agraha Horib Semua Masalah Sastra 1982. Peristiwa penting: H.B. Jasin diadili, Kredo Puisi, Pengadilan, Seminari, Penamaan Angkatan, Larangan Novel, dan lain-lain. Sastrawan Angkatan 70 Arifin C. Iwanwer, Putu Wijaya, Baskari Umar Khayyam, Kunto Wijaya, Arifin C. Nur Kasir.
Sejarah lahirnya Angkatan 80. Kelahiran sastra Angkatan 80-an diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintah Soeharto, era Orde Baru. Tema sastra Angkatan 80-an, roman percintaan dan kisah kehidupan pada masa itu yang sifatnya tidak dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan. Sastrawan Angkatan 81 Hilma Hariwijaya, NH Dini, Margate Mirawijaja, Amdunyosi Hervanda. Sejarah Angkatan 90. Seiring terjadinya pergeseran kekuasaan politik dari tangan Soeharto ke B.J. Habibie, lalu ke K. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Megawati Soekarno Putri, muncul wacana tentang sastrawan angkatan reformasi. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputaran reformasi. Sastrawan dan karya Angkatan 90. Eman Ainun Najib dengan puisinya Sesobek Buku Harian, Ayu novelnya Saman dan Larung, Jenar Maesah Ayu dengan kumpulan cerpennya Mereka Bilang Saya Monyet, Enriani Tarno dengan dramanya Opera Kacau dan Republik Banggong, Yanus Nugra dengan kumpulan cerpennya Si Gulung Cerita Tua. Sejarah Angkatan 2000-an. Angkatan 2000-an merupakan sebutan periodenisasi sastra untuk para pengarang yang aktif menghasilkan karya pada tahun 2000-an sampai sekarang. Istilah periodenisasi sastra Angkatan 2000-an pertama kali diperkenalkan oleh Korye Layun Rampan dalam bukunya yang berjudul Angkatan 2000-an dalam Sastra Indonesia, diterbitkan oleh Graciando pada tahun 2002. Peristiwa Angkatan 2000-an ditandai dengan banyak bermunculnya pengarang wanita dengan berbagai tema serta gaya bahasa yang lebih ekspresif daripada periodenisasi sebelumnya. Jika pada periodenisasi sebelumnya karya sastra Indonesia didominasi oleh pengarang laki-laki, pada Angkatan 2000-an kali ini adalah bermunculan para pengarang wanita dengan berbagai macam yang memiliki pengarang luar biasa serta diterima dengan baik oleh para pembaca. Beberapa tokoh wanita: Ayu Utami, Dewi Lestari, Helvitiana Rosa, Asma Nadia, Jenar Maesah Ayu. Karakteristik Angkatan 2000-an: lebih ekspresif dan tidak terikat pada suatu aturan. Angkatan 2000-an tidak hanya berisi karya yang berupa narasi, tetapi berisi buku-buku, puisi dengan berbahasa sehari-hari, puisi bergambar, dan lain-lain. Memiliki genre yang variatif, kebangkitan pengarang perempuan ditandai dengan bahasa lugas serta ekspresif, karya bermunculan, karya-karya di internet ditulis dengan bahasa sehari-hari, karya sastra yang lahir bersifat reflektif dengan kehidupan sehari-hari dan tak jarang berisi kritik sosial.